Bodoh kau sih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nana MRK. Saya Bang Ucup. Selamat datang di Wi-Fi Pedia. Di video kali ini spesial lagi karena kita membuat video ini dengan menggunakan kaos Wi-Fi Pedia. Dan ada dua lapis. Dan kalau jenengan mau seperti kaos yang kita gunakan ini, kaos teknisi coy. Sobat TV semuanya mau pengen kaos yang seperti Ucup dan Nanang MRK pakai, nanti link pembelian ada di deskripsi di bawah. Oke, dan setelah di video yang kemarin kita ngecek switch hub unmanageable yang tidak gigabit, non gigabit, yang fast Ethernet. Sekarang kita ketagihan karena ternyata ada perbedaannya juga ya switch hub itu. Kemudian kita akan coba tes yang gigabit. Yang entry level lah ini kelasnya. 100 ribuan. 100 ribuan ya. Sumpah? Iya. 100 ribuan ini? 100 ribuan. Wow. Jadi ini kelas-kelas bawah lah ya. Yang gigabit yang harganya terjangkau. Di sini kita punya dua merek yaitu dari Mercury's. Tipenya apa itu? MS105G 5 port. 5 port. Yang kedua adalah dari TP-Link SG105D. Karena kodenya sama-sama 5, jadi ini 5 port juga. Untuk yang Mercury's ini harganya di 100 ribuan, 110 ribuan lah Mas. 110 ribuan, yeah. Gila untuk switch gigabit gak masuk akal. 5 port yang ini 150 ribuan. Jadi ini satu ya masih malah. Iya, ini sebenarnya mendekati 100 ribu ya. Iya, ini satu pabrikan antara Mercury's dan juga TP-Link, tapi karena ini berbeda, mereka biasanya berbeda kualitas sih. Menyasar low, yang menyasar entry level, yang ini menyasar high level ya, walaupun speknya nggak high banget sih. Jadi nanti sama seperti video berikutnya, nanti kita akan mencoba mengetes switch hub ini mana yang terbaik. Silakan disimpulkan saja. Nanti kita akan tes menggunakan iPerf 3 dengan library test dan juga library test dengan server yang sudah kita buat sebelumnya di komputer PC. Nanti kita akan mencoba apple to apple, jadi sama menggunakan speed dengan PC dengan spek yang sama dan juga kabelan dengan spek yang sama juga. Untuk yang pertama yang akan kita coba yaitu dari Mercury's MS105G. 105G. Mari kita unboxing dulu untuk Mercury's MS105G. Waduh. Nah, seperti ini switch hubnya. Jadi bentuknya dari segi desain sih aku cukup suka sih. Iya, menurut ada kotak-kotak. Ada kotak-kotak, jadi mirip tahu, mengingatkan saya dengan SpongeBob. Cara build quality materialnya di casingnya ini menurut saya oke sih. Untuk harga 100 ribuan. Terus kemudian, tapi yang saya agak suka di bagian internetnya ini kualitasnya kurang menurutku sih. Tapi yang positifnya di Mercury's ini dia menggunakan pin yang full. Jadi full 8 pin. 8 pin. Jadi mungkin jenengan semua yang suka modif-modif switch hub mau dijadikan power over Ethernet, Mercury's ini bisa tentunya. Nah, nanti kita akan coba seperti apa. Untuk dari Mercury's ini spesifikasi secara singkat. Spesifikasinya tidak disebutkan standarisasinya seperti apa, tetapi dia memiliki switch capacity 10 GB per second. Jadi switch kapasitasnya sangat besar sekali dengan teknologi backplane bandwidth. Jadi backplane bandwidth ini apa ya, mengontrol satu portnya itu mentransmisikan data berapa sesuai yang dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu kegunaan dari backplane-nya. Itu sebenarnya teknologi yang belum cukup baru, masih teknologi lama itu untuk sebuah switch hub. Langsung saja kita akan coba sih Mercury's MS105G. Dan hasil dari pengetesannya Cuk, kita untuk data yang berhasil dikirim ke switch hub ini totali ada 1,11 GB dan juga bandwidth maksimal yang mampu diterima oleh switch hub ini adalah 848 megabit. Jadi cukup besar sekali ya karena dia gigabit. Kemudian eksperimen yang kedua kita coba tes lagi, kita mendapatkan di hasil 1.18 GB. Jadi 1018 megabyte. Kemudian untuk bandwidth maksimal yang bisa diterima dia naik di 854 megabit. Jadi cukup besar dan normalnya gigabit memang segitu sih, di 800-an sampai 900-an. Kemudian kita coba dengan library test juga. Kita di eksperimen yang pertama kita mendapatkan download di 837 megabit. Dan kemudian untuk upload kita mendapatkan di 1023 megabit. Cukup jadi tinggi Mas. Cukup tinggi banget sih. Gak masuk akal harga 100 ribuan. Gak masuk akal ini switch hub, gak masuk akal Mercury's. Tapi itu di uploadnya. Kemudian kita dapat ping 1 milisecond dan jitternya di 0,26. Nah,
Kemudian di eksperimen yang kedua dengan library test kita mendapatkan dia turun Cuk. Di downloadnya kita dapat di 779 megabit. Sayang ada penurunan ya Mas. Ya, ada penurunan dan kemudian di uploadnya 980 juga ada penurunan megabit. Untuk pingnya 1 dan jitternya 0,19. Jadi dia ada penurunan karena memang yang saya rasakan dari tes-tes tadi Mercusys ini memang kurang stabil untuk switchingnya. Walaupun dia switching kapasitasnya besar loh, itu 10 GB loh. Ngeri harga 1.000 itu termasuk gak masuk akal ya. Next kita ke TP-Link switch up yang kedua yaitu TP-Link SG1008 105D. Mari kita buka untuk 105D-nya. Untuk di boxnya sendiri ini sudah ada tulisannya. Di sini ada desktop, game konsol, NAS dan juga IPTV. Karena si switch hub ini memiliki teknologi atau standarisasi 802.1P. Jadi teknologi itu terbaru. Ya, gak terbaru juga tapi termasuk teknologi yang cukup baru. Nah, teknologi itu jelas fungsinya. Jadi dia bisa membedakan data, Cuk. Dia bisa membedakan data antara internet mana, kemudian file mana, yang lagu mana. Dia punya otak untuk memproses itu. Bisa memanajemen ya, Mas? Ya, bisa memanajemen. Dan kemudian untuk switching kapasitinya dia di 10 GB non blocking dan dia punya non blocking speknya, jadi dia tidak membatasi portnya untuk switching kapasitinya. Nah, kemudian kita buka dulu seperti apa dari switch hub TP-Link SG105D ini. Nah, seperti ini bentuknya, warnanya merah dan mengkilau ya di bagian batuknya. Bagian batuknya mengkilap. Istimewa. Tapi kita nggak berani buka karena ini barang jualan orang ya. Dibongkar. Portnya ada 5 sama seperti biasa. Kemudian untuk desainnya mirip-mirip perahu, ini mirip-mirip TP-Link yang tipe lama sih. Memang dia mengadopsi desain yang semacam ini. Jujur secara desain aku nggak suka desain yang perahu-perahu seperti ini. Kita akan coba si TP-Link SG105D ini. Gas kan. Untuk data yang berhasil dikirimkan kepada TP-Link SG105D ini totalnya ada 1,03 GB, jadi 1003 megabit. Dan juga bandwidth paling maksimal yang berhasil diterima oleh si switch hub ini adalah di 885 megabit. Itu cukup besar sekali dan itu lebih besar daripada yang sebelumnya kita tes ya. Kemudian untuk dengan library testnya kita mendapatkan download di 840 megabit dan juga upload di 927 megabit dan pingnya 1 dan jitternya 0. Ini luar biasa sekali ya. Bagus sih, Mas. Bagus sekali karena dia memiliki teknologi non blocking tadi. Nah, kemudian untuk eksperimen yang kedua dengan library test kita mendapatkan download sebesar 861 dan juga upload di 990 megabit dan pingnya 1, jitternya naik di 0,19. Jadi cukup stabil sih menurutku. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan Mercusys tadi, untuk bandwidth yang dikirim ini lebih tinggi yang ini ya, Mas? Ya, untuk bandwidth yang berhasil dikirim untuk didapatkan lebih besar yang TP-Link dan jauh lebih stabil yang TP-Link karena mungkin teknologinya dia pakai non blocking tadi. Kita nggak tahu teknologi dari Mercusys karena tidak disertakan di spesifikasinya. Dan itu saja eksperimen kita tentang dua switch hub ini. Kalau misalkan jenengan mau request giga switch hub apalagi yang mau kita tes atau mungkin apalagi yang kita coba, nanti silahkan kirim barangnya ke sini. Silahkan kirimkan barangnya di sini. Jadi kita nggak minjam lagi begitu, bisa kita klitok. Nah, kesimpulan gimana Cuk? Dari dua ini menurutmu yang paling oke yang mana? Ya jelas yang TP-Link ya, secara data yang kita bisa tampilkan tadi. Terus dia punya teknologi yang bisa manajemen mana yang data, mana yang internet, mana yang file, mana yang musik. Dia bisa mengerti mana yang harus diprioritaskan, ini lewat mana, trafficnya seperti itu. Kalau dari saya sih lebih condong memilih Mercusys. Kenapa yang dipuji TP-Link ya Mercusys? Karena murah. Dan saya tidak butuh fitur yang ada di TP-Link. Jujur, kalau misalkan saya mau pakai Mercusys ini, saya hanya untuk traffic internet saja. Kalau saya, terus kemudian ini jauh lebih hemat. Kalau misalkan untuk kita yang mau istilahnya RT RW net dan yang lain-lain, Mercusys ini cocok. Bisa kita taruh di rumah klien, kemudian untuk switching LAN, begitu kan kita tidak terlalu beresiko. Kalau harga murah, rusak beli lagi. Kalau saya prinsipnya begitu, daripada mahal-mahal podoi rusak. Ya tetap gak bisa didandani kan, sama saja. Mending saya milih Mercusys. Ya, sekali lagi ini kesimpulannya, silakan dipilih sesuai sobat wifi semuanya. Terima kasih sudah menonton. Saya Nana MRK dan saya Bang Ucup. Ini Wifi Pedia.